Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI dalam kasus asusila. Wapres menegaskan bahwa moralitas dan integritas sangat diperlukan bagi seorang pemimpin dan ini merupakan peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan untuk tetap menjaga moralitas dan integritas. Sementara itu, pemberhentian Ketua KPU RI ini tidak akan mengganggu jalannya pilkada serentak, mengingat keputusan merupakan kerja tim dan yang terjerat kasus hanyalah perorangan. Dalam kunjungan kerjanya di Surabaya saat membuka acara Asian Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ikut menanggapi terkait putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang terjerat kasus asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Wapres menghormati putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI dan hal tersebut menjadi peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan akan pentingnya moralitas dan integritas bagi seorang pemimpin. Tentu kita menghormati bahwa itu kan sudah menjadi keputusan dari DKPP ya. Nah, itu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara langsung karena itu kan kewenangan dari DKPP. Tetapi buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Sementara itu, pemberhentian Ketua KPU RI tidak akan mengganggu jalannya pilkada serentak yang akan digelar dalam waktu dekat, mengingat KPU merupakan kerja tim dan yang terlibat kasus adalah perseorangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk membahas skandal ini telah hadir bersama kami sosiolog Imron Rosadi secara virtual. Selamat malam Pak Imron. Selamat malam Mbak, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Imron sudah bersedia bergabung bersama kami. Pak Imron, lagi-lagi perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan hingga mengalami gangguan kesehatan. Anda memandang kasus ini seperti apa? Ya, pelecehan terhadap perempuan itu akan terjadi sepanjang masa dan tidak saat ini saja. Karena ada sistem patriarki yang berdasarkan relasi kuasa, patron klien, orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai, hubungan atasan bawahan, yang biasanya perempuan itu ada dalam posisi yang lemah. Dalam konteks ini maka yang diperlukan adalah edukasi masyarakat bersama dan pengaruh utama gender yang diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pekerjaan atau lingkungan kantor. Pak Imron, iya terkait dengan kasus Hashim Asyari ini karena tindakan asusila ini merupakan hal yang dipertanyakan begitu karena KPU ini kan juga oleh masyarakat dianggap sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersih, yang jujur, yang adil. Kenapa begitu bisa terjadi dan apakah sebenarnya dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik ini seperti melumrahkan yang namanya relasi kuasa? Begini ya Mbak ya, seorang pimpinan KPU kan merupakan seorang pejabat tinggi utama dalam satu urusan, dalam hal ini KPU sebagai I.O. dari penyelenggaraan pemilu, tentu dari seleksi prosesnya proses seleksi yang dilakukan secara berjenjang mestinya menghasilkan pejabat-pejabat tinggi atau pemegang-pemegang amanah yang tidak diragukan lagi moralitasnya. Nah, dalam konteks ini tidak cukup hanya kita melihat relasi kuasa antara atasan dengan bawahan atau antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga kita harus melihatnya bahwa ini dalam sosiologi kekuasaan, karena orang itu mempunyai kekuasaan Mbak, yang kalau tidak diatur dalam rule of the game, code of conduct, kode etik seorang pejabat tinggi atau dengan peraturan-peraturan yang jelas, sanksi hukumnya dan tindakan yang akan diambil kalau itu terjadi, mulai dari peringatan awal, kemudian peringatan ringan, peringatan sedang, peringatan berat, maka
peluang-peluang ini akan terjadi karena dia mempunyai kuasa, Mbak, otoritas terhadap urusannya itu. Oke, baik. Ini terkait dengan relasi kuasa, ini kan berarti hal yang sangat sulit dan butuh keberanian yang besar sampai akhirnya korban berani membuat pelaporan dan kemudian diproses oleh DKPP. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Karena ini cukup jarang terjadi mengingat sampai berujung pada pemecatan pelaku. Ya, ini juga fenomena yang menarik dan pembelajaran bagi kita semua bahwa kalau ada terjadi itu perempuan harus berani speak up ya, harus berani menjadi pelopor dan pelapor dari tindakan kekerasan yang mereka alami. Karena hanya dari diri sendiri seorang perempuan lah berbagai macam tindakan-tindakan asusila yang mengenai dirinya itu terjadi. Tapi ini tidak serta-merta karena itu juga dipengaruhi oleh pendidikan. Saya melihat CAT sebagai seorang warga negara Indonesia katakanlah yang menjadi yang lama bermukim di negeri Belanda, itu tentu saja seorang yang berpendidikan. Yang kedua, pergaulan sosial yang luas juga bisa menjadi satu upaya motivasi untuk bisa melaporkan hal-hal yang merugikan dirinya sebagai seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Yang ketiga, di samping pergaulan dan pendidikan yang tinggi, tentu pengalaman bekerja atau pengalaman dalam berrelasi sosial dengan berbagai macam jenis strata sosial masyarakat itu juga merupakan faktor determinan seorang itu bisa melapor, berani melapor atau tidak. Yang terakhir mungkin ada social support ya, dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya. Saya yakin Mbak, CAT ini tidak serta-merta dan tidak sekonyong-konyong melaporkan, tapi itu ada trigger atau ada pendorong, ada pemicu yang membuat dia jadi berani. Itu yang harus kita pahami, bahwa ini bukan ruang kosong, bukan serta-merta terjadi begitu saja, sehingga Mbak CAT ini bisa melaporkan kasus ini kepada DKPP, begitu Mbak. Terima kasih. Pak Imron, jika berbicara kepada konteks yang lebih besar dalam dunia pekerjaan, begitu, tidak bisa dipungkiri perempuan ini masih kerap kali menjadi korban dan sangat rentan posisinya. Apakah ini memang besar potensinya terjadi dalam institusi pemerintahan? Itu relatif ya, tapi saya berani bersaksi berdasarkan evidence base dan pengalaman bergaul dengan perempuan. Kalau di instansi pemerintahan sebenarnya sudah komplit ya, code of conduct atau regulasi kebijakan yang melindungi seorang perempuan itu mempertahankan dan melindungi hak-haknya. Bahkan dengan undang-undang yang terbaru nomor 4 tahun 2024 ini mengenai kesejahteraan ibu dalam usia 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, itu malah seorang perempuan diberikan keleluasan yang lebih untuk ngambil cuti dan suaminya diberikan kesempatan untuk mendampingi seorang perempuan untuk mengambil cuti. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya bukan masalah lingkungan pekerjaan atau negara melindungi perempuan itu bermasalah atau tidak, tetapi kepada implementasi Mbak, kepada implementasi. Yang kedua, keberanian kontrol sosial atau kontrol publik. Yang ketiga, menurut saya adalah keteladanan atasan. Dalam hal ini saya menduga bahwa, atau saya berani mengatakan, Pak Hasyim Asyari tidak melihat dirinya sebagai seorang yang harus menjaga moralnya yang harus diteladani oleh Pak Hasyim, yang akan itu berpengaruh kepada bukan hanya tim di KPU tapi menjadi cermin bagi seluruh KPU sampai ke tingkat daerah, kabupaten kota, dan sampai ke panitia pemilihan umum di tingkat kecamatan, dan itu menjadi cermin buruk bagi gambaran kita se-Indonesia bahwa lembaga terhormat seperti KPU yang menjamin penyelenggaraan pemilu secara lebih demokratis, terbuka, dan lebih adil, jujur, itu dipimpin oleh orang-orang yang amoral, yang cacat moralnya. Itu sungguh memalukan sekali. Ini bencana bagi kita sebenarnya, Mbak. Ya, baik Pak. Ini terkait dengan keteladanan di dalam internal institusi, begitu berarti memang pejabat belum bisa memberikan keteladanan secara moral begitu kepada bawahannya ya. Dan apakah di dalam institusi ini kita berbicara saat ini memang ada pembiaran jika kasus itu terjadi? Lembaga KPU kan sebagai lembaga politik ya,
dalam sosiologi politik mungkin saja pembiaran itu terjadi, tapi pembiaran itu tidak bisa serta-merta terjadi kalau tidak ada konflik of interest, benturan-benturan kepentingan. Nah, membiarkan atau tidak membiarkan itu bisa dilihat dari kepentingan siapa yang dirugikan dan kepentingan siapa yang diuntungkan. Dalam konteks ini kita bertanya secara retoris kepada partai-partai politik yang mengusung atau yang menyeleksi para penyelenggara pemilu di KPU ini, terutama seorang yang ditunjuk sebagai ketua, tentu saja seorang yang mendapat dukungan politik dan menjadi satu pemimpin yang bisa mengelola, bukan hanya mengelola tapi juga menjadi praktek baik bagi penyelenggara itu. Jadi saya tidak setuju kalau ini terjadi pembiaran begitu saja, tapi ini pasti ada hal-hal pertimbangan kepentingan politik, kepentingan penyelenggara pemilu yang sifatnya lebih pragmatis mungkin. Dalam proses seleksinya ini berarti memang masih kental dengan kepentingan politik begitu ya. Jika berbicara mengenai seleksi dan juga proses rekrutmen para pejabat ini, apakah Anda melihat sejauh ini institusi negara sendiri sudah memiliki komitmen yang serius dalam menyeleksi calon pejabat yang diharapkan ini kan memiliki pribadi yang beretika begitu? Ya begitu, mestinya diharapkan masyarakat begitu. Tapi ya, dalam implementasi tadi itu kan pemilihan anggota KPU kan melalui proses seleksi di panitia seleksi, kemudian di DPR ya di fit and proper. Nah, dalam proses itulah asesmen atau instrumen untuk mengasesmen sebenarnya sudah memetakan seperti yang saya alami itu, bahwa seorang itu memiliki nilai moral yang tinggi atau rendah, sehingga kalau memiliki nilai moral yang rendah dia akan lolos, akan terpilih begitu. Oke, baik, berarti memang dari partai politik dan secara sistematika untuk proses rekrutmen ini memang harus mengutamakan adanya moralitas begitu ya dari para kandidatnya itu sendiri. Dan untuk posisi perempuan dalam dunia kerja yang memang masih sangat rentan dengan pelecehan, ini bagaimana Anda melihatnya dan seperti apa harapan Anda? Pelecehan perempuan di dunia kerja ini merupakan fenomena gunung es yang masih akan terus terjadi selama pembenahan sistem untuk proses rekrutmen tenaga kerja tidak mengutamakan kesetaraan gender ya. Jadi konteks atau konstruksi sosial relasi perempuan dan laki-laki itu dalam konteks relasi gender yang setara seharusnya melihat orang itu dari kompetensi dan dari unjuk kerja nilai moral yang ditunjukkannya. Nah, ternyata yang ditunjukkan selama ini sebenarnya perempuan masih menjadi faktor lemah dalam relasi gender yang tidak seimbang itu, karena memang di masyarakat kita masih ada anggapan bahwa perempuan itu lemah, kemudian bisa diperlakukan seenaknya, meskipun juga di dalam dunia kerja sudah ada sistem meritokrasi, sistem rekrutmen, sistem promosi yang secara hitam di atas putih sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Sehingga kalau menurut saya sih pengalaman di dunia kerja itu harus ada iklim dunia kerja ya, orang-orang yang faktor untuk perubahan itu yang benar-benar memperlakukan seorang itu berdasarkan berdasarkan mindsetnya, kemampuan kinerjanya, keterampilannya, dan kinerja yang bisa diukur dengan satu instrumen kinerja yang lebih objektif, yang tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Itu sih. Apakah Anda melihat sejauh ini keseriusan berbagai institusi di Indonesia, tidak hanya pemerintah, mungkin di swasta begitu, ada keseriusan dalam mengutamakan pengaruh utamaan gender itu sendiri, Pak Imron? Ini harus dicermati betul, dan saya harus melihat atau mencermatinya secara hati-hati. Tapi sosialisasi yang intensif, kemudian edukasi publik, juga edukasi keluarga mengenai pengaruh utamaan gender, tidak memperlakukan perempuan dengan sebelah mata, tapi dilihat dari perempuan itu dari kinerjanya, dari kompetensinya, itu menjadi satu PR besar, Mbak. Di kita masih terjadi hal-hal yang misleading ya, salah persepsi, kemudian hal-hal yang menurut saya menimbulkan kesalahpahaman dan
kesalahan bersikap terhadap keberadaan perempuan dimanapun, terutama di dunia kerja ini. Jadi ini PR besar bagi kita untuk terus mensosialisasikan, mengedukasi publik, kemudian menciptakan iklim atau lingkungan sosial yang kondusif, dan yang terakhir, yang keempat, mungkin tata kelola di dalam lingkungan kerja ini harus benar-benar dijamin, sehingga antara yang tertulis di dalam dokumen-dokumen untuk melindungi hak perempuan dan pengaruh utama menjadi itu efektif dilakukan di tempat kerja atau di lingkungan manapun, dan itu bisa terjadi kalau ada kesepakatan di lingkungan yang tempat perempuan itu bekerja atau berekspresi diri, untuk kita sama-sama menjaga hal-hal yang akan menimbulkan terjadinya asusila atau hal-hal yang menimbulkan amoral dan skandal bagi kita semua. Oke, Pak Imron, jika kita menarik mundur dari sebelum memasuki dunia kerja begitu, di dunia pendidikan itu sendiri, pendidikan terkait dengan kesetaraan gender, Anda melihatnya sudah sejauh mana? Ya, kalau tidak kesetaraan gender dalam pendidikan, yang paling bisa dilihat itu adalah kesempatan yang sama bagi perempuan, bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menikmati pendidikan setinggi mungkin begitu ya. Kembali, ini bukan suatu hal yang statis, karena menyangkut tentang dinamika atau perkembangan nilai-nilai, norma-norma, kemudian aturan-aturan, dan praktek-praktek pergaulan sosial yang ada di masyarakat. Meskipun secara regulasi atau kebijakan formal negara memberikan kesempatan yang sama, tetapi di tataran nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, itu bisa terjadi perbedaan atau diskrepansi yang masih menjadi tantangan kita semua ini, Mbak. Iya, baik. Untuk pendidikan gender itu sendiri, apakah sudah masif dilakukan dalam institusi pendidikan kita saat ini? Secara formal dan secara intrakurikuler masuk dalam kurikulum, ini masih memprihatinkan, Mbak, karena tidak menjadi prioritas utama secara formal dimasukkan dalam kurikulum, sehingga upaya-upaya yang tadi kami lakukan di institusi kami, misalnya untuk pengaruh utama gender itu tidak bisa hanya sesaat, kemudian sporadis, tapi itu menjadi satu rangkaian sistem dan program yang harusnya berkesinambungan. Nah, di dalam sistem pendidikan ini, hal-hal seperti ini dia dianggap biasa saja begitu, Mbak, dan berjalan sesuai dengan lazimnya saja, sehingga tidak ada upaya-upaya untuk menseriuskan pengaruh utama gender itu lebih baik lagi. Ini juga jadi tantangan ini, Mbak. Berarti mungkin bisa dilihat juga salah satu akar permasalahannya kenapa saat ini marak begitu atau perempuan rentan menjadi korban, karena mungkin kembali kepada dunia pendidikannya itu sendiri memang pengaruh utamaan gender belum menjadi prioritas. Apa saran dari Pak Imron sendiri untuk wanita yang nantinya akan masuk dalam dunia kerja dan mungkin bisa menjadi salah satu korban pelecehan? Bagaimana saran Anda? Apa yang bisa dilakukan? Dimulai dari tingkat pendidikan yang paling dini, di anak-anak itu pengaruh utama gender ditanamkan dengan contoh-contoh sederhana, dengan tidak mendiskriminasi atau mendiskreditkan seorang siswa di pendidikan atau pengembangan anak usia dini, holistik integratif. Kami pernah bekerja sama misalnya dengan lembaga tiraswa kita untuk anak-anak itu mengenal bentuk-bentuk korupsi yang paling sederhana, sehingga tertanam di dalam pikirannya dan di dalam persepsinya sejak anak-anak bahwa misalnya korupsi yang kecil-kecilan, kemudian menyuap atau memberikan gratifikasi kepada guru atau kepada pendidik itu sesuatu yang harus dihindarkan sejak kecil. Nah, iya, termasuk juga dalam memperlakukan laki-laki depan dan perempuan sejak anak usia dini, di PAUD itu harus ditanamkan itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang pendidikan pengaruh utamaan gender ini menjadi kunci untuk mencegah adanya korban-korban pelecehan seksual nantinya. Selanjutnya, terima kasih sosiolog perempuan dan anak Imron Rosadi sudah bersedia bergabung bersama kami. Selamat beristirahat. Mbak, terima kasih kesempatannya.